Oke Masku, selamat datang di channelnya Rasa Misteri. Di mana ada rasa pasti ada misteri. Di mana ada misteri pasti ada rasa. Nah, oke Masku, kali ini ya kita kedatangan bintang tamu. Ini dia, kayaknya si Alim. Ya ini cuma itu bro. Apa itu? Enggak Alim. Apa itu namanya? Apa itu Mas? Pencitraan. Nah. Ini hanya sebuah pencitraan aja. Ya, ingat Masku ya, kita membuat konten ini tujuannya hanya untuk menghibur ya, menghibur para subscriber kita dan para viewer kita. Bagaimana kita menciptakan sebuah konten tujuannya hanya untuk menghibur anda semuanya. Oke, di sini ya langsung aja ke poinnya aja ya. Perkenalkan, ini adalah narasumber kita ya, Mas Aris. Beliau akan menceritakan sesuatu hal yang sangat misteri, tapi juga sangat memiliki rasa. Nah, itu tadi yang saya maksud. Monggo, Mas Aris langsung bisa diceritakan pengalamannya. Jadi ini sebetulnya pengalaman pribadi. Ini memang yang saya alami, benar-benar yang saya alami. Real berarti Mas? Real. Ini real. No settingan Masku ya? No settingan. Ini benar-benar real. Harapannya saya menceritakan ini bisa mengambil hikmahnya dari cerita saya. Jadi mungkin kalau ada perjalanan saya yang keliru waktu dulu, mungkin teman-teman, oh ini loh Mas Aris ini keliru, jadi kedepannya aku jangan seperti ini gitu loh ya. Rumahnya untuk kedepannya lebih baik. Iya. Ini soal misteri untuk apa itu namanya ceritanya ini kopi dulu demam kamera jarang mlebu kamera bosku. Moga dulu. Honornya aja lali bos. Siap. Kejadiannya kapan? Kejadiannya sebetulnya baru-baru ini. Berarti tidak lama, barusan dalam minggu ini gitu ya. Lebih tepatnya hari ini. Hari ini. Lokasinya kejadian. Enggak, ini kejadiannya udah lama. Sebetulnya kejadiannya udah lama. Saya berusaha menceritakan. Gimana awalnya? Jadi saya itu dulu asli dari Wonogiri, Solo, Jawa Tengah. Wonogiri tempatnya Tiwul. Iya, Tiwul. Wow. Iya, Tiwul. Kesukaan saya. Oh iya. Sama saya juga. Mas Rizky nggak mudeng Tiwul itu apa? Nggak Soalnya mudeng. di sini tidak ada yang namanya Tiwul, adanya nama Getuk Mas. Oh iya. Iya. Terus mana? Jadi mungkin di daerah saya ini mungkin di lereng gunung ya. Jadi mungkin dari perjalanan mistis itu hampir setiap anak itu merasakan, karena memang benar-benar desa masih asri, masih alami, yang belum dijamah pabrik. Iya, kayak pabrik ekspor banyak orang ya. Bahkan sampai saat ini pun jalan-jalan itu di Wonogiri juga banyak yang masih gelap. Berarti masih asri, masih alami ya Mas? Masih alami. Tapi aku yang nggak tahu itu sebetulnya alami atau minim budget, tapi yang nggak mudeng. Jadi anggap saja itu alami, itu desa yang asri gitu. Jadi nggak usah apa itu penontonnya nanti Wonogiri ini pelit ini enggak, itu anggap aja Wonogiri itu daerah yang asri, rindang, adem gitu ya. Jadi anggap saja seperti itu. Gimana? Jadi mungkin dari Awal ceritanya minimnya wawasan di bidang goib, bidang spiritual. Spiritual ya benar, di bidang spiritual. Minim pengetahuan Tapi itu banyak cerita. Oh ya di daerah situ. Jadi dari anak-anak muda ini loh kejadian seperti ini aku ditemuin ini pas waktu di sini gitu. Akhirnya karena dari banyaknya pergaulan kita nongkrong, akhirnya bicara seperti itu. Saya waktu itu belajar sesuatu, tapi
nggak ada yang membimbing. Baca sesuatu tapi ya dilakoni sendiri tanpa ada yang mengarahkan. Sakarpe dewi, semau kita sendiri, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang membimbing. Itu Mas Aris sendiri apa sama teman-teman tadi itu? Saya sendiri Sendiri. pribadi, iya. Akhirnya ilmunya ini dari Hadratus Syekh Gogeli. Wow. Jadi teman-teman untuk kayak amalan kejawen itu saya sarankan hati-hati. Untuk pengamalannya. Untuk pengamalannya itu hati-hati, jangan sampai sampean ini ada bacaan menarik, ini tulisannya Jawa gini-gini. Tapi sampai tidak ada yang membimbing, teman-teman ini tidak ada yang membimbing. Akhirnya apa? Karena sampean cuma tahu dari internet, dan internet itu bisa jadi itu hanya membuat cerita cek dan menarik, nggak tahu fungsi amalan itu untuk apa, gitu loh. Jadi akhirnya kita mengamalkan sesuatu sing cuma berdasarkan instruksinya di internet. Jadi amalan-amalan itu lebih ke arah Jawa lah, kejawen. Istilahnya kejawen, saya nggak bisa menceritakan detailnya karena ketika saya menceritakan detailnya ternyata ada orang yang lebih paham, yang memiliki guru. Akhirnya yang saya sampaikan ini keliru. Saya khawatirnya seperti itu kalau ya bisa dipahami ya. Terus untuk yang tadi Mas, kelanjutan itu saya dapat dari internet. Kalau waktu zaman kecil saya itu tahun 2007 2008 itu masih booming-boomingnya internet ya Mas. Iya. Masih booming-boomingnya internet. Jadi saya browsing di internet. Gimana? Di warnet itu ya? Di warnet. Waktu itu ya. belum 2009 nih HP-nya tulilit itu 2008 itu ya belum ada HP seperti sekarang. Akhirnya saya dari internet itu copy paste. Jadi cuma copy paste dari web. Akhirnya saya print, saya kumpulkan, saya print, terus saya amalkan. Ngambil amalan sendiri. Jawa ya, dicetak sendiri, terus dilakoni. Iya, diamalkan, dijalankan dalam arti dilakukan ya guys ya. Tapi teman-teman harapan saya jangan sampai tanpa ada pembimbing atau guru. Ya. Dan tapi jangan, sebenarnya tujuannya Mas Aris nyari itu tuh sebenarnya itu apa? Penasaran karena orang itu ketika muncul goib itu bawaannya takut. Ya, takut terus lari ya. Kalau zaman kecil saya akhirnya waktu itu saya penasaran, aku pengen melihat. Aku pengen melihat. Iya. Aku pengen melihat. Kalau aku takut sampai malah kepengin pengen ditakuti. melihat. Pengen melihat. Terus pengen bisa ngomong. Pengen bisa berdialog dengan mereka. Terus pengen memanggil, bisa memanggil. Intinya malah dendam. Iya. Jadi wong sakti lah. Wow. Ya, jadi pengen nggak ada guru. Enggak punya guru. Gurunya Hadratus Syekh Gogeli itu tadi. Bahaya ini apa? Bahaya. Ngawur ya sendiri. Iya. Tapi mungkin saya bisa sampai seperti ini karena saya belajar dari pengalaman-pengalaman. Jadi waktu itu ada amalan, bahkan harus diamalkan di jam-jam malam, jam-jam tertentu gitu ya. Itu saya amalkan, saya bacakan, saya lafazkan ini berapa kali, terus ritualnya apa saja. Saya mencuri-curi dari keluarga supaya keluarga itu tidak ada yang tahu waktu itu. Jadi kalau waktu ngamalkan itu tidak ada yang tahu. Tanpa ngamalkan sendiri, tersembunyi. Jadi teman-teman saya juga tidak ada yang tahu. Teman-teman juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena ibu, aku pengen beda, aku pengen sakti daripada teman-teman sampai. Iya. Jadi sama itu menyaktikan diri. Menyaktikan diri tanpa guru yang nyata. Jadi gurunya itu teman-teman jangan nyoba punya guru goib ya. Nggak ada.
nggak ada sanatnya. Sanatnya dari Hadrotus saya google itu Dari tadi. pure pengawuran kan? Pengawuran, ilmu pengawuran. Cocok. Pengen Cocok. sakti soalnya. Oh, Siski kan soalnya udah kapan pengen ngungkuli gitu. Iya. Wah. Saya pengen ngerti itu. Kan saya cari tadi kan Iya. tujuannya Mas Aris ini nyari Iya. itu untuk apa. Nah, itu. Terus pas Mas Aris nyari itu kan biasanya kalau di web kan ada kayak penulisnya siapa, terus ini untuk doa untuk apa atau amalan manfaatnya. manfaatnya untuk apa, itu sebenarnya itu yang saya ingin tahu dari Mas Aris. Iya. Nah, mungkin sebelum saya menceritakan yang di sana, saya menceritakan latar belakangnya dulu supaya teman-teman ini bisa dapat gambaran dari cerita saya. Persingkat aja. Jadi ya benar, di web itu ada sumbernya, ada sumber penulisnya itu siapa, sumber dikasih dari siapa. Cuman mungkin saya masuk di web yang keliru. Bukan web biru loh ya. Bukan web yang keliru, dalam artian tanda kutip web hanya mencari popularitas. Oke. Ya, jadi mungkin yang penulisnya itu sendiri mungkin tidak melakukan apa yang saya lakukan atau enggak melakukan apa yang mereka ajarkan. Tapi kira-kira masuk di akal apa enggak untuk kayak ritualnya atau cara-caranya? Masuk akal, Masuk masih dalam hal yang wajar. Dalam artian koyo harus melek malam, terus Tirakat mandi, iya, mandi kembang di waktu jam 12 malam, tet itu juga harus ada. Jadi itu memang ada. Pertama itu memang ada rasa-rasa misteri. Rasa misterinya itu dapat. Jadi dari amalan-amalan itu, dari pertama kali mencoba, terus akhirnya saya melakukan amalan-amalan yang lain dari web tersebut. Masih dari web yang sama. Dari web yang sama, akhirnya timbul sesuatu yang kok ya benar itu saya bisa koyo belum sampai melihat ya waktu itu, cuma bisa sampai merasakan aja. bisa merasakan atau ada bisikan, bisa menghadirkan dalam artian kan, walaupun tidak tervisualisasi tapi bisa menghadirkan lagi. Oke, seperti itu. Terus Mbak. Terus ini sebetulnya mungkin lebih tepatnya ceritanya ini temanya belajar tanpa guru tersesat di pasar hantu. Umpan masuk ke situ. Iya. Dan ini benar-benar real yang saya alami. Jadi waktu itu pas amalan terakhir kan itu ada ritualnya beberapa hari. Di amalan terakhir puncak amalannya nggak boleh tidur sebelum jam 3 pagi. Nah, kalau sudah jam 3 pagi harus mendengar suara ayam berkokok dulu baru boleh tidur. Nah, kalau pas nggak ada yang berkokok, meskipun sudah jam 3 nggak boleh tidur. Jadi suatu ketika pas ritual tersebut saya ngantuk. Sebelum jam 3 sudah ngantuk. Terus sudah ngantuk. Nah, di pas sayup-sayup tidur saya itu tiba-tiba saya ini mendengar kayak sesuatu di pasar. Itu sampai ritualnya itu di rumah ya, Pak? Di rumah. Sesuatu di pasar tuh kayak apa, Mas? Seperti di pasar. Seperti Rame. di pasar. Rame. Padahal sampai di rumah. Padahal saya di rumah. Itu sampai merasakan, melihat, mendengar itu kondisi melek atau merem? Melek. Melek. Berarti sadar ya? Sadar. Kedengeran asli. Kedengeran asli. Terus Jadi gimana? benar-benar kedengaran asli. Habis itu pas waktu sayup-sayup itu saya masih dengar. Saya perhatikan terus saya konsentrasi perhatikan pusat suara ini di mana. Pusat suara ini di mana saya gitu. Akhirnya
saya tiba-tiba hilang kesadaran. Gak Langsung sadar. los. Semaput ya, Mas? Saya tidak tahu waktu itu saya semaput atau tertidur, saya Gak jelas. nggak jelas. Ketika sampai sudah sadar, Ketika selang beberapa detik saya nggak sadar ada sesuatu yang gelap. Setelah itu langsung saya di dimensi lain. sampai berarti masuk ke situ. Iya, lebih tepatnya mungkin kayak arwahnya itu, kayak ruh saya itu spiritnya, jiwa spirit sampean itu masuk ke situ. masuk ke situ, Berarti sampean itu ketarik. Oh. masuk ke dalam pasar hantu. Gimana Dan itu situasinya gimana? situasi ini itu Seperti pasar mirip biasa. seperti pasar biasa, Ya, pasarnya kita itu. pasar pada umumnya, Pasar tradisional ya. pasar Bukan mall ya. tradisional, bukan, Bukan ya, pasar. belum ada. Belum ada mall di Mall dunia mereka. Astagfirullahaladzim. Ini Waktunya kejadian. sih guys, Gangguan, Ini- Mas. Gangguan. Gangguan. Ini saya tidak tahu karena hadirnya atau karena kursinya ya. Tapi coba pakai kursi yang baru. Aduh. Padahal labelnya belum dicopot. Belum dicopot label ini. Wes ini kita bikin video lagi ya. Dilanjut. Mas sedikit nggak apa-apa. Oke. Iya. Lanjut gas, Mas. Ini aja nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Nanti barangkali Cek ada Mas dikat diri. kain-kain. Betul, napa-napa dilanjut lagi. Iki, Mas. Oh iya. Sing ketok sawarane. Terbang. Yesus. Iya. Bisa Ya, atas mana? Atas. Wes. Udah belum sih. Nah, Terus? ini mungkin bisa Jadi yang sampai ceritakan itu. aku sebetulnya, Iya, Mbak. sebetulnya aku mau lari. Beneran aku mau lari nih tadi. Sampai mau lari mana? Nggak tahu, soalnya aku nggak tahu karena kualitas kursinya yang jelek atau gimana. Tapi yang pasti ini masih baru. Beneran saya beli kursi ini baru tadi sebelum maghrib guys. KB ini 4 ini 5 termasuk kursi ini. Masih ada harganya. Ya Allah. Masih ada harganya 57.000 guys, masih ada harga. Kursinya juga sama ada harganya. Protol. Kontrol. Beneran ini masih ada harganya. Jadi aku nggak tahu ini memang gangguan dari yang akan saya ceritakan atau apa. Sampai kelebihan beban. Tapi gini logikanya, kalau kita berusaha mencerna logika ya dari kejadian ini ya. Kalau kelebihan beban harusnya kursi ini sampai juga pecah. Tapi kenapa pecah ini pas momen saya mau Makanya mencerita masuk ke dalam pasar. Betul, tadi kan yang kita ini ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Beratnya Di sama. episode yang pertama ini Mas Rizky Duduk di sini loh, di Mas. sini. Saya duduk di sini dan Dengan kursi yang berat sama badan- itu. Ya, kursi yang sama, berat badan saya hampir 80 kilo, Mas. Ya Mas, harus berapa ya? Enggak sampai 70. Oh, malah Saya bukan ini lebih loh. berat loh, Mas ya. Mestinya kan cekleknya di sini. Nah, Jadi kok malah cekleknya di yang Iya. Oke, Jadi lanjut aja. Sampai masuk pasar, sampai mau lari kemana? Mas, aku gak bisa lah. ini untungnya saja ya guys ya. Kita bertiga ini sebetulnya memiliki jiwa komedi. Kalau kita ini tadi serius mungkin kejadiannya lain. Mas. Beneran lain lain loh. Tapi bisa coba lihat misalkan konten kreator lain sing mereka cuma pura-pura bikin konten kejadian seperti ini, saya yakin mereka lari. Tapi Karena kita ya, masih berusaha mencerna dengan rasional kita, ya, Hmm. dengan akal kita, dengan logika kita, logika komedi akhirnya kita timbulnya santai. lebih mencerna biar tidak terbawa arus. Karena saya pas waktu cerita itu tadi sebetulnya saya juga merasakan sesuatu. Jadi koyo Jadi hadirnya sesuatu yang diceritakan itu heeh. juga ikut hadir Heeh. ketika sampai singgung. Heeh. ya mungkin bisa dicek ya Masku di video sebelumnya ya. Udah saya ceritakan ya tentang pengalaman saya, dan itu memang ada sedikit rasa ya, atau
yang paling sensitif di kru rasa misteri kan saya ya Mas Bu ya. Jadi memang untuk awal-awal tadi memang sempat saya merasakan ada memang Mas energi yang datang. Cuma itu tadi ya mungkin dari auranya kita kan lebih kuat ya Mas. Kita tahu ya, auranya manusia kan lebih kuat daripada makhluk-makhluk yang lainnya manusia. Ya kemungkinan bisa juga Mas ada sedikit. Tadi memang ada. Tapi aku tadi melihat video sebelumnya semakin lama itu pencahayaannya semakin meredup. Iya benar. Padahal penerangannya kita itu sama. Beda nih kita pakai lampu LED ya yang tadi ya, lampu utama kita matikan tapi kok semakin lama semakin meredup. Itu tadi mungkin juga itu akhirnya kejadian puncak di yang ini tadi saya lanjutkan ya, tadi ya. Kemungkinan bisa juga. Jadi saya belajar itu wis nggak sadar. Saya bener-bener di dalam pasar, yang suasana pasar itu mirip dengan pasar tradisional. Orang jualan seperti biasa, pakaiannya itu kalau saya tahun 2008 itu masih rodok modern, maksudnya sudah modern. Ada kayak kebaya-kebayanya Mas? Nah, itu masih pakai kebaya. Terus masih pakai kayak sewek gitu yang berarti itu tahunnya mungkin 30-an 40-an mungkin ke 1800. Iya, mungkin seperti itu ya. Tapi Mas Aris bisa ngelihat wajahnya? Bisa waktu itu mirip bisa. Seperti manusia. Mirip seperti manusia. Gitu. Bahkan saya itu nggak bisa membedakan saya itu di mana. Maksudnya ini pasar beneran atau pasar Oh, tapi tahu. posisi Mas Arisnya masih sadar kalau ini bukan di alam kita apa masih di alam kita. Nah, ini yang mau saya ceritakan yang menariknya. Jadi waktu itu saya paprasan sama orang. Paprasan ya? Simpangan bertemu sama orang kan di dalam pasar. Dalam pasar ketemu sama orang. Orang ini nembus saya lewatnya. Saya ditabrak ini tapi ditembus. Terus ada orang yang pakai pakaian Jawa, pakai hitam. Itu mau narik saya. Narik. Ya, mau dibawa. Mau ditarik, mau diseret. Jadi itu ada beberapa orang jejer-jejer di pinggir saya waktu saya jalan itu kayak disambut gitu loh. Yang nyambut itu mau narik. Sampai mau tapi seakan kira-kira banyak. Tapi seakan-akan itu ada perisainya. Perisai jadi kayak hanya kurang gitu ya, Pak. Kurang sak rambut. Jadi hanya mereka menyentuh saya itu hampir kurang sehelai rambut, tapi tidak sampai. Semua orang setiap saya lewat itu seakan-akan mau ditarik. Jaraknya itu hanya sehelai rambut. Jadi waktu itu karena saya takut, ya seperti rambut di tangan ini kayak mak seriwing gitu loh. Jadi waktu itu saya benar-benar takut. Terus waktu itu saya sadar. Saya sadarnya itu seperti ini. Di Jawa itu ada istilah namanya sedulur papat limo pancan. Ada istilah seperti itu. Istilah apa itu, Mas? Jadi seperti kita ini memiliki 4 saudara gaib. Ya, terus pancernya itu adalah diri kita sendiri. Lah 4 yang gaib ini wajah dan perilakunya itu sama seperti kita. Di amalan itu diceritakan seperti itu. Jadi sebelum kamu bisa menemukan itu, kamu harus ketemu dulu nih sama saudaramu 4 ini. Beda sama kodam ya, Mas? Itu mungkin sejenis itu. Sejenis kodam. Itu mungkin lebih ke arah khorin kali ya. Ya, oh ya. Khorin. Pendamping. Jin pendamping ya, jin pendamping. Terus gimana? Terus saya waktu itu ingat, wah, aku ini saya bisa celaka, saya nanti bisa nggak masuk, nggak kembali lagi. Kalau ketarik atau nggak bisa kembali ke dunia sini gitu. Dan saya nggak tahu jalan pulangnya. Akhirnya di dalam hati saya ini saya memohon kepada
Gusti Allah ya, Sang Pencipta, ke Gusti Allah. Ya Allah, saya mohon temukan saya dengan saudara saya untuk membantu saya keluar dari tempat ini. Ya. Jadi saya itu mengutus saudara saya cuma bilang di dalam hati, sedulurku yang satu ini, kamu datang jaga jasadku yang tertidur di tempat alam nyata. Ya, di alam nyata. Terus saya manggil satu lagi, saudaraku yang satu lagi, kamu datang mau minta pertolongan ke orang-orang di kampungku supaya saya bisa kembali lagi. Gitu. Terus? Nah, ini anehnya saya ini bisa melihat apa yang kedua utusan saya ini saya suruh. Berarti yang jadi saya ada 4 waktu itu. Satu tidur, ya. Satu menjaga saya tidur, satu di pasar, yang satu minta pertolongan tapi dalam artian goib ya. Jadi minta pertolongan ke orang siapapun yang bisa membantu, karena saya nggak tahu jalan pulang. Ini bukan tempatku, aku nggak kenal dengan tempat ini. Terus gimana? Akhirnya saya itu waktu nyuruh saudara saya, pendamping saya, padahal waktu itu saya belum pernah ketemu ya, sampai sekarang pun saya juga belum pernah ketemu. Jadi waktu itu ketika saudara saya ini melihat yang jin yang saya utus tadi melihat jasad saya yang tidur, itu saya bisa melihat, tahu seolah-olah saya melihat, padahal saya di dalam pasar. Nah yang satu lagi itu keliling kampung minta pertolongan orang. Itu juga sampai visualnya kelihatan. Siapa aja yang dituju. Tapi anehnya orang-orang itu tidak ada yang bisa melihat kalau saya ini minta tolong ke orang. Berarti nggak ada yang merespon. Nggak ada yang merespon. Mungkin karena yang dimintai tolong ini berupa orang asli yang minta tolong. Yang datang itu kan jasad halus, roh, spirit. Jadi saya tidak tahu itu, mungkin lebih tepatnya mungkin teman-teman bisa membantu menjelaskan. Saya tidak tahu itu roh atau memang jin atau ya apa, saya tidak tahu. Jiwa sampean yang diwujud lain. Itu saya minta tolong dari pintu ke pintu, saya teriak-teriak, itu nggak ada yang dengar. Terus waktu itu saya ini yang saya utus tadi melihat kayak cahaya putih. Yang mana? Yang keliling kampung itu tadi. Nah waktu ada cahaya putih, pas saya yang di pasar ini masih bingung jalan pulang, mencari jalan pulang, sudah keluar dari pasar tapi masih banyak orang yang mau menarik saya, membawa saya masuk ke pasar lagi. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Intinya orang itu mau membawa saya tapi hanya kurang sehelai rambut. Setelah itu saya yang di dalam pasar ini masih ketakutan. Tapi ada satu pertanyaan Mas yang ingin saya tanyakan, yang minta tolong tadi loh Mas. Itu wujudnya seperti apa sih Mas? Wujudnya sama seperti saya. Sama seperti saya. Sama seperti saya. Gitu. Hanya saya bentuknya itu goib. Makanya yang di orang yang kasar tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kayak ngomong Pak, teman bisa nyentuh, tidak bisa juga. Tidak bisa. Mungkin kalau di kampung saya ada orang yang memiliki spiritual tinggi, mungkin bisa menolong saya. Setara gelombangnya baru bisa. Kalau tidak setara, itu tadi loss tadi ya. Terus setelah itu, jadi saya ceritakan lagi, waktu saya STM itu ada dibagi 2 jam sekolahnya, ada masuk siang, masuk sore. Waktu itu pas malam Jumat pagi dini hari lebih tepatnya, saya melekan kan malam Jumat Kliwon. Waktu itu masih sekolah ya? Masih sekolah. Melakoni gitu. Masih sekolah. Jadi waktu saya melihat cahaya putih, itu jiwa orang apa ya bahasanya ya, saya takut keliru penyebutan. Anggaplah kodam yang saya suruh ya, yang saya suruh itu ada cahaya putih.
Cahaya putih itu saya ikutin terus itu awalnya hanya satu titik cahaya putih. Saya ikuti terus saya ikuti jalan jauh. Akhirnya ada kayak sebuah pintu yang bercahaya. Dari sedikit itu makin membesar. Akhirnya saya masuk di situ, alhamdulillah bisa bangun. Dan jeda waktunya anehnya pas saya bangun itu pas tepat azan Jumat, sholat Jumat. Berarti wis siang. Sudah siang. berarti Sampai lama melaku itu jam 3 dini hari. Iya. Sampai menjelang sholat Jumat. Iya. Berapa jam itu? 9 Iya, tambah 3 9 jam. Iya, 9 jam. 9 jam sampai muter-muter. Akhirnya mungkin berkat pertolongan dari Gusti Allah juga. Pasti pertolongan dari Gusti Allah. Karena saya mengangan-angan itu kok bertepatan dengan azan Jumat. Jadi ketika pas saya masuk ke dalam pintu, saya masuk itu saya wis sadar bahwa saya tidur. Jadi kayak orang gitu. Tapi anehnya pas saya bangun, karena mungkin orang tua saya juga udah tahu kali ya, karena orang tua kan bertani. Jadi ini anakku masuk sekolah siang, nanti bangunnya siang. Jadi waktu itu dari orang tua juga nggak tahu. Kalau ini orang ini jadi sekolah nggak tahu orang tua. Bapak saya kan waktu itu kena bis, jadi mungkin bisa merasakan mungkin, tapi saya sampai saat ini belum pernah cerita. Mungkin bapak saya juga merasakan kalau ada sesuatu di rumah gitu loh. Mungkin berarti bapak posisi nggak di rumah ya? Nggak di rumah, cuma tapi almarhum ibu. Tapi bapak terasa? Mungkin terasa, tapi saya sampai saat ini belum pernah tanya. Jadi ibu wis ke sawah, saya bangun, badan ini rasanya dingin, nggak hangat ya guys ya. Benar Mas ya. Iya. Itu memang dingin Benar. Dingin. Memang kalau habis ngalamin kayak kejadian yang abnormal atau enggak normal itu efeknya langsung kena ke diri kita sendiri Mas Bu. Contohnya seperti saya kemarin ya, habis dari tempat yang katanya sih angker, tapi saya mencoba menghilangkan pikiran seperti itu Mas ya. Tapi memang efeknya langsung kena ke diri kita. Habis kayak kena efek energi negatif lah gitu. Energi mereka. Nah, energi mereka kena ke kita sedikit atau hanya sekedar lewat saja. Memang diri kita akan merespon. Responnya itu responnya suhu tubuh kita akan menurun. Iya. Bukan malah hangat ya? Bukan. Malah menurun. Kan dianya energi negatif Mas. Gitu. Negatif kan dingin. Terus biasanya sih pegel, terus lemas, dan biasanya malas. Iya, karena begitu malasnya kan karena tapi kan sering capek. Iya, mungkin dari itu Mas. Mungkin Jadi mungkin untuk mendeskripsikan rasa dingin itu seperti apa, sampai pernah memandikan jenazah? Iya pernah waktu mausoleum. Nah, anyep itu kan? Anyep. Anyepnya dinginnya itu sama seperti dinginnya jenazah. Jadi jasadnya itu seperti itu. Jadi tidak terasa badan ini hangat atau apa, enggak. Benar-benar dingin seperti jenazah. Anyep itu ya. Bahasa Indonesia kan tidak ada ya anyep. Kalau dingin itu bukan mewakili gitu Mas. Beda sama anyep itu. Iya, beda Mas. Beda. Tapi memang agak blank Mas saya sekarang. Soalnya yang saya rasakan sekarang memang ada sedikit ya, kayak gambaran ya, flash kayak di pikiran saya. Di depan sini memang ada kayak tempat mandiin Mas. Di depan sini kayak tempat mandiin, terus nggak ada orangnya. Tempat mandi apa ya? Tempat mandiin jenazah. Iya. Di depan sini. Memang saya rasain, tapi sekarang udah mulai menghilang. Memudar. Ya mudah. Ya, lanjut Mas. Monggo. Ini aku takut mau melanjutkan. Enggak Mas, santai. Kan biasanya kan kayak di video sebelumnya ya kayak orang gitu loh Mas. Kalau kita ngobrol terus ada orang lewat atau orang hanya
nginguk lah kalau bahasa Jawanya itu. Ngapain Kenapa? sih dia gitu. Kalau nggak tahu ya memang dianya langsung pergi. Enggak. Soalnya aku tadi masih pikiran sengkur si patah itu tadi. Itu bisa, nggak maksudnya itu bisa kok pas gitu loh momennya itu loh. Enggak, Yang tadi momennya itu kok pas saya menceritakan mau masuk masuk. kepasan. Kok Apa- enggak di apa- sebelumnya atau sesudahnya? Apa sampai ditarik lagi gitu? Apa terasa? Saya itu sebetulnya takutnya seperti itu ya. Ya mungkin di skip aja lah mas. Iya. Kan kita kan nggak mau Ah. ambil resiko juga. Iya. Kita kan juga nggak mau membahayakan Mas Haris juga gitu. Ya mending kalau nggak perlu diceritakan ya nggak usah nggak apa mas. Jadi nggak ada intinya. Terus Intinya- ya cuma masalah sadar. Ya itu tadi intinya kemungkinan ya dikembalikan ke Mas Haris. Kalau kita mencari ilmu harus ada gurunya. Harus ada yang menolong. Nggak boleh asal-asal ambil comot di YouTube copy paste ya alamat mas. Soalnya bahaya juga, resikonya juga. Yang mengamalkan itu sendiri. Iya, BPJS nggak cover loh mas masalah ini. Iya. Gimana mas? Mau dilanjut? Mungkin ini kita Intisarinya, intisari dari pelajaran ini adalah teman-teman jangan sekali-kali belajar sesuatu yang tanpa guru atau memiliki guru yang bukan dari bangsa manusia. Bisa jadi dari bangsa pohon atau bangsa hewan atau bangsa internet atau bangsa yang lainnya. Jangan, intinya kalau teman-teman mau belajar, belajarlah harus punya guru yang jelas, sanad ilmunya itu jelas. ilmunya mumpuni, sangatnya mumpuni. Iya. Jadi kita itu bisa tercover ya, Iya. terlindungi kalau misalnya ada sesuatu ada yang mempertanggungjawabkan dan ngopeni kalau Iya. kesesatan itu gurunya bisa Nah. untuk merespon. Iya, jadi indahnya kalau kita memiliki guru kita memiliki sanad itu apa ya? Urut-urutan. Istilahnya urut-urutan ilmu ya guys. Urut-urutan. Enaknya apa? Enaknya itu ketika kita tersesat yang punya ilmu ini loh yang tanggung jawab, yang bisa mengembalikan kita lagi. Jadi kalau cuma asal dari internet atau apa, jangan. Apalagi punya guru yang Goib. ya itu jangan. Saran saya jangan. Karena itu bisa mencelakai diri kita sendiri. Untung nggak bisa pulang. Iya. Kalau nggak bisa pulang gimana? Aku tadi loh beneran Awi tadi sebetulnya mikirnya ketika saya jatuh kursi patah, Pas kok mau jadi. aku itu sebetulnya takut ketika saya makbrek saya sudah di dimensi lain, Ketarik lagi. ketarik. Bisa jadi juga mas, bisa jadi soalnya kan Bisa. saya rasakan tadi energinya kan udah datang mas. Bisa jadi kalau udah datang terus mas yang nggak sadar tadi langsung bisa langsung Kalau ditarik. saya pas jatuh masih nggak sadar. Iya. Kalau Mas Arya sadar. Iya. Bisa juga. Jiwanya itu Langsung ketarik mas. Dan untungnya ini pembawaannya Mas Rizky ini guyon. Makanya dari kejadian ini tadi saya sebetulnya dari tadi kok senyum-senyum terus. Saya ini berusaha menetralkan suasana sih gejolak di hati saya ini. Saya netralkan supaya tidak terpaku pada iya. cerita seperti itu. Soalnya kan dianya ngeluarin energi mas. Energi kalau kita tanggepin kan dianya narik. Jadi kita ke bawah arusnya. Jadi Nah, saya mencoba untuk ngalihin aja mas gitu. Tapi sebenarnya tadi ada memang saya rasakan memang ada gitu. Jadi coba saya ngalihin aja mas supaya Nggak kita terbawa tidak arus. terkoneksi. Iya. Tidak terkoneksi nyambung sudah langsung internet jalan. Bahayanya di situ. tak unlimited, nggak iso mulai. Berarti unlimited betul ya. Iya. Iya, Harus benar. seperti itu. Makanya kan diperlukan pendamping atau guru ya. Supaya kalau ketika unlimited itu segera bisa diputus jaringannya. Ya mungkin dari saya cukup itu aja sih Mas. Saya mungkin kita skip dulu, kita ngopi sebentar, menetralkan suasana, mungkin kita bisa ceritasin selanjutnya. Masa sih mau ditutup?
di next videonya Mas Kur kita akan sambung lagi ceritanya dari Mas Haris. Sebenarnya ini ada dua versi Mas, ya benar ya, ada dua versi. Yang sebenarnya versi ini adalah versi pertamanya, yang keduanya sebenarnya ada. Tapi di next video aja ya kita akan ngebahas dan ngulik lebih tuntas lagi Mas ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri, karena dimana ada rasa pasti ada misterinya Mas Kur. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika sekiranya video ini menarik bagi kalian ya. Dan kalau kalian mau sharing tentang pengalaman misteri, bisa nih tinggalkan aja di kolom komentar ya. Ntar kita akan coba bahas ya, atau di sesi selanjutnya aja Mas ya. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.